Parah sih, parah banget. Sehari, maksudnya kayak satu hari pas aku berangkat itu, um, sorry ya. Halo sahabat IPWI, kembali lagi bersama saya Novan di Sepenggal Kisah. Nah, di Sepenggal Kisah kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu seorang ibu pekerja yang harus terpaksa berjauhan dengan anaknya. Jadi langsung aja kita tanya-tanya, gimana sih kisah perjuangannya, istilahnya LDR bersama anak. Oke. Halo. Mbak De boleh diperkenalin diri dulu nggak sih yang lengkap, terus LDR-nya sejauh apa sih gitu? Oke. Halo semuanya, aku Dey. Aku tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, cuman asli Bandung. Anakku juga di Bandung. Kita LDR dari aku lahiran ya, udah berapa minggu lahir. Sebulan lahir itu aku udah balik lagi kerja ke Jakarta. Oke, berarti sekarang anaknya umur berapa? Mau 2 tahun. Oh, mau 2 tahun, berarti udah 2 tahun menjalani hubungan jarak jauh dengan anak dan suami pasti. Ya. Iya, sama suami juga. Pas pertama hamil terus melahirkan, pasti kan kalau ibu-ibu tuh merencanakan mau lanjut kerja atau enggak. Nah itu gimana sih ngerencanain pertama kalinya bersama suami membuat keputusan besar ini? Agak dilema sih ya, maksudnya ya siapa sih yang nggak mau selalu bareng anak gitu, pengennya juga gitu sih. Aku tuh dulu discuss sama suami sampai akhirnya mutusin buat yaudah tetap kerja gitu, karena memang ada hal-hal yang yang sudah kita putuskan gitu. Kenapa alasannya akhirnya memilih untuk tetap harus kerja gitu, salah satunya ya alasan ekonomi gitu sih. Oke. Dan pastinya sih alasannya juga demi anak ya, demi kebutuhan anak, masa depan anak juga ya. Iya, itu dia. Terus sih emang. Kalau suami kan pasti mendukung ya. Kalau keluarga sendiri gimana? Keluarga dekat, orang tua Mbak De, mertua Mbak De gitu. Ya, sebagian sih ya ada yang ngedukung, terus sebagian juga ada yang kayak apa ya bisa kayak saudara sepupu gitu, bisa dibilang agak nyinyir sih. Kayak ngapain sih itu udah punya anak, udahlah gitu, udah jadi ibu rumah tangga aja gitu. Ada suami kan, adalah sebagian yang kayak gitu, cuman tetap sih balik lagi kan ke kitanya kan, tetap kita yang ngejalanin, kita yang tahu dalaman gimana keadaan keluarga kita sendiri. Jadi itu nggak aku ambil pusing sih. Oke, berarti emang udah cuek aja ya. Yang penting yang paling tahu tuh Mbak De dan suami keputusan ini gitu ya. Iya gitu. Dan kalau keluarga sih pasti lama-lama juga mengerti ya, karena mungkin melihat sendiri kehidupan Mbak De dan suami. Tapi kan kalau orang-orang sekitar nih agak-agak ini kan biasanya bertanya-tanya, misalnya tetangga atau teman-teman Mbak De di Bandung gitu, gimana? Ya sama sih, maksudnya sebagian juga bilang ngapain sih deh, maksudnya jauh-jauhan gitu ya, walaupun cuma Bandung Jakarta sih, katanya sekarang kayak 2 jam 3 jam juga nyampe gitu ya. Cuma tetap aja kan kadang aku baliknya 2 minggu sekali gitu ketemu anak. Ya teman-teman dan tetangga sih ya ada yang ngomong juga gitu, kayak gitu ya, ngapain sih gitu jauh-jauhan. Sebenarnya di Bandung juga kalau mau nyari kerjaan pasti banyak. Ya iya sih gitu, cuman memang nggak semudah itu, nggak segampang itu gitu. Karena ya yang namanya bertahan ya memang susah ya, maksudnya dengan aku kerja tuh di Jakarta sebelum nikah, terus akhirnya menikah. Jadi waktu pacaran pun LDR sama suami itu, sama pacar gitu. Terus abis gitu nikah, sempat terpikir buat udah nikah gitu.
udah cabut. Ternyata nggak bisa juga karena ya basically sih bidang yang aku tekuni sekarang memang kayak passion aku banget gitu. Emang susah, bukan berarti aku pengen ninggalin anak dengan keegoisan aku gitu, dengan ini passion aku nih aku tetap mesti nggak gitu. Sekarang kayak balik lagi sih, tujuan utamanya memang buat kebutuhan anak tadi, benar. Bukannya nggak mau ngorbanin. Ya pasti suatu saat mungkin ya, kayak belum, suatu saat mungkin akan tiba saatnya lah gitu untuk aku jadi ibu rumah tangga untuk balik lagi gitu. Karena atau mungkin anak aku yang ke Jakarta sama suami aku gitu. Atau sebaliknya aku yang ke Bandung. Iya betul, pasti keputusan saat ini itu juga dipersiapkan untuk jangka panjang ya. Nanti suatu saat bisa berkumpul kembali bersama suami dan anak gitu ya. Iya, amin. Terus Mbak De sempat cerita nih sama saya, sahabat Ifwi, pasti banyak yang bertanya juga. Karena Mbak De ini bekerja setelah anaknya umur sebulan langsung ke Jakarta untuk bekerja. Pasti banyak yang bertanya, ini nih, gimana cara ngasih ASI? Ternyata Mbak De ini nggak bisa menyusui anaknya karena suatu penyakit yang diidapnya. Itu boleh diceritain nggak sih Mbak De sedikit ke kita? Oh iya, jadi waktu awal-awal bulan keberapa ya, kehamilan ke-6 kalau nggak ke-5 gitu, kan mesti cek darah gitu ya. Cek darah ternyata aku tuh mengidap HbA1c positif, itu kayak hepatitis B nya positif gitu. Terus kehamilan ke-5, terus coba pas mau lahiran dicek lagi darahnya, ternyata masih ada tuh virusnya. Akhirnya pas udah lahir itu dokter nyaranin udah jangan ASI gitu. Karena takutnya kayak rentan bayinya tertular gitu. Dan pas waktu lahir pun si anakku ini langsung divaksin gitu kan, agar nggak ikut kena gitu, karena memang lumayan. Jadi si penyakit itu nggak ngeliatin sih sebenarnya, cuman dia kan ada virus di dalam hati gitu ya. Nah, aku takut memang beresiko tinggi ke anak gitu. Cuman untuk mengantisipasi itu akhirnya dokter nyaranin sih nggak ngasih ASI. Makanya dari awal lahiran anakku tuh nggak kasih ASI gitu. Jadi langsung susu formula. Oke, berarti ini emang salah satu jalan Tuhan juga ya sebenarnya, karena Mbak De nggak bisa ngasih ASI tapi bisa ngasih yang lain gitu, kayak tetap bekerja untuk kebutuhan dia gitu ya. Iya. Sedih sih maksudnya. Pasti sih. Ya siapa sih yang nggak mau ngasih? Karena kan ASI itu udah yang paling terbaik ya. Susu formula sebagus apapun nggak ada yang sebagus ASI gitu. Sebenarnya satu sisi kayak sedih juga sih nggak bisa ngasih. Cuman ya karena kondisinya gitu, ya aku nurut aja sih kata dokter gitu, takutnya kenapa kan gitu. Nah, pas awal berjauhan dengan anak nih gimana sih? Pasti rasanya sedih banget ya. Itu sampai ngaruh nggak sih ke kerjaannya Mbak De, atau Mbak De jadi apa sih, kalau orang rindu kan kadang-kadang katanya sempet sakit gitu. Itu kejadian nggak sama Mbak De? Parah sih, parah banget. Sehari, maksudnya kayak satu hari pas aku berangkat itu, sorry ya kalau bertanya. Oke, apa Mbak De? Bentar ya Mas. Berat banget gitu. Cuman ya, bayi gitu kan. Bayi sebulan udah mesti ditinggal. Berat banget. Ya kayak adalah sebulan nggak konsen gitu sih ke dia.
walaupun anak aku kan suami aku kan di Bandung ya, anakku juga ada suami gitu, ada ibu-ibu, ada ibu mertua aku, ada ibuku yang deket juga yang ngontrol segala macam. Ya tetap berat sih. Oke, ditenangin dulu Mbak De, nggak apa-apa. Iya, ya. Ya walaupun ya itu maksudnya anakku juga sama suami aku sih gitu, jadi sebenarnya mereka yang nguatin banget gitu. Ibu aku nguatin kayak ya udah kamu jangan banyak pikiran, kerja aja gitu, tenang, anak kamu mah ada mama, udah nggak usah khawatir apa maksudnya. Ya walaupun ada suami aku juga yang maksudnya di sana gitu bareng sama suami sama ibu, ya tetap berat. Cuma ya alhamdulillah itu sih aku dikuatin sama orang-orang di sekitar aku, ayo bisa udah konsen aja kerja, konsen aja gitu. Nanti kamu jangan khawatir, anak kamu akan baik-baik aja gitu. Oke. Saat-saat apa sih yang paling kangen banget nih Mbak Di sama anak gitu? Pastinya setiap hari pasti kangen, tapi apa sih yang bikin bisa nggak jam ini juga aku bisa loncat ke Bandung gitu? Terus momen apa sih yang Mbak De itu ngerasa banget kehilangan? Harusnya di momen pertama itu ada aku nih sebagai ibunya gitu, atau Mbak De masih sempat untuk nyaksiin momen-momen perkembangannya dia gitu? Waktu jalan sih pertama kali bisa jalan gitu. Jadi aku kan nggak ada ya, lagi kerja terus di videoin gitu. Ini udah bisa jalan beberapa langkah. Nah itu momen itu. Jadi Mbak De nggak sempat ngelihat secara langsung ya dia bisa jalan gitu pertama kalinya. Nah kalau perusahaan tempat Mbak De bekerja nih ngasih privilege atau kelonggaran, misalnya ada urgensi apa-apa gitu Mbak De boleh cuti atau boleh izin ke Bandung gitu? Iya ya, alhamdulillah baik banget sih kantor ini tuh. Jadi kalau ada apa-apa kayak anak aku agak sakit, demam gitu, sakit atau apa, udah langsung gitu aku izin buat bisa balik. Ya ngerti banget lah gitu kondisi aku. Alhamdulillahnya aku bersyukur sih gitu. Jadi alhamdulillah dapat pekerjaan yang sangat mengerti ya untuk ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang meninggalkan anak gitu ya. Oh ya Mbak De tuh sekarang pulang ketemu anak itu berapa minggu sekali kah atau berapa kali dalam sebulan kah gitu? Sekarang nih lagi kondisi kayak gini. Oh iya, sekarang lagi pandemi ya, jadi jarang banget nggak bisa pulang justru ya. Iya, udah hampir sebulan lah. Udah nggak tahu lagi sih nih, maksudnya kayak pikiran udah kemana-mana aja gitu. Iya dari awal sebelum pandemi aja udah berat gitu, apalagi ini. Terus satu sisi juga pengen udahlah gitu, udahannya kerja, udahan aja. Tapi di sisi lain justru aku kayak nggak bersyukur aja gitu kalau aku cabut sekarang, karena kan banyak juga ya teman-teman di luar sana yang dirumahkan gitu dan lain sebagainya. Jadi ya udah aku masih jalani aja. Mbak De tadi sempat cerita sama saya sebelum kita take video ini, kalau Mbak De sebenarnya udah memutuskan untuk resign dan kembali berkumpul bersama keluarga. Tapi lagi-lagi karena pandemi ini ternyata keluarga Mbak De juga terdampak ya. Boleh cerita Mbak De? Ya jadi rencananya memang habis Lebaran tuh sekitar Mei ini tuh aku udah pengen full time jadi ibu rumah tangga aja gitu, mau balik ke Bandung. Ternyata kondisinya terjadilah pandemi ini gitu.
2 minggu berjalan itu suami aku udah nggak produktif di tempat kerjanya, udah nggak bisa lagi ya nggak bisa ngasilin apa-apa gitu. Suami aku kan main di kayu gitu ya, terus akhirnya ya lebih banyak di rumah juga, nggak ada penghasilan apa segala macam. Itu jadi aku buat mikir lagi sih gitu, buat cabut. Aduh gitu, terus gimana ke depannya. Makanya ya udahlah, aku berusaha buat tetap bertahan aja gitu, walaupun dengan kondisi kayak gini gitu, LDR sama anak gitu sih Mas Novan. Jadi lagi-lagi emang perjuangan Mbak De dan suami pastinya itu emang lagi-lagi buat anak ya. Kalau cuma mikirin pengen kumpul aja tapi tanpa memikirkan masa depan anak itu juga sama aja gitu kan. Iya. Terus nggak bisa juga sih maksudnya. Keputusan dan keadaan ini pasti sangat berat untuk Mbak De. Yang udah dijalanin selama 2 tahun lebih ya, dari anak umur sebulan Mbak De harus pergi bekerja berjauhan dengan anak. Apa sih hal yang membuat Mbak De kuat untuk menjalani keadaan ini gitu? Yang bikin aku tetap kuat ya, maksudnya ya aku melihat anak aku tuh dikelilingi sama orang-orang yang benar-benar sayang banget gitu. Karena aku pernah nyoba sih waktu anak aku umur berapa ya, 4 bulan gitu. Aku coba bawa ke Jakarta tapi seminggu doang. Ada pengasuh, cuma ternyata nggak cocok gitu. Terus aku mikir lagi, ternyata memang nggak bisa nih gitu. Kayaknya nggak bisa kayak gini, nggak bisa sama orang. Kan memang cocok-cocokan gitu kan ya. Kalau cari pengasuh seminggu banget. Akhirnya yaudah balik lagi ke Bandung. Aku lebih percaya sama keluarga. Yang bikin aku terkuat ya itu sih, maksudnya aku dikelilingi sama orang-orang yang benar-benar support dan sayang sama aku, sama anak aku gitu. Jadi kepercayaan itu yang aku pegang sampai sekarang. Jadi emang keluarga dan suami itu bikin kuat ya, karena emang anak tuh justru ada di tangan yang tepat walaupun ditinggal gitu ya. Iya benar banget. Ya pernah coba juga untuk membawa ke Jakarta, tapi emang mungkin lingkungan di Jakarta nggak sebaik di Bandung gitu ya untuk anak kecil gitu kan. Untuk di lingkungan aku sendiri sih ya gitu. Ya aku lebih memilih buat kayaknya lebih baik bersama sama ibu aku sendiri gitu, karena kan memperlakukan sama kayak aku dulu gitu, kayak sayang dibandingin sama orang lain gitu yang baru kenal cuma 1-2 hari gitu. Oke. Boleh tahu nama anaknya siapa Mbak De? Namanya Ayasa. Ayasa ya? Ayasa. Nah ini terakhir ya Mbak De, apa sih yang mau disampaikan untuk Ayasa? Beberapa tahun ke depan kan nanti Ayasa sudah besar dan mungkin bisa lihat tayangan ini. Ada yang mau disampaikan nggak untuk Ayasa yang sudah besar nanti? Oke. Kalau Ayasa nonton ini apa ya? Nggak sih. Ibu cuma mau bilang maaf. Ibu harus berjuang dulu. Maaf. Dari kecil tuh udah ninggalin kamu. Karena memang ibu harus berjuang. Ya berjuang buat kamu. Ya mungkin pas kamu nonton ini, aku gak tahu ya. Mungkin aku udah gak ada. Aku cuma pesan tetap jadi orang yang baik, sayang sama orang di sekeliling kamu, peka sama orang di sekeliling kamu, terus jadilah penolong
buat orang-orang di sekitar kamu, sama kayak arti nama kamu, penolong. Gitu aja. Oke, semoga Ayasa nanti udah besar mengerti ya perjuangan ayah dan ibunya. Jadi Ayasa benar-benar menjadi anak yang tumbuh dengan baik. Dan seperti namanya, harapan dari Mbak D, Ayasa bisa jadi penolong gitu ya untuk sekitarnya gitu. Terima kasih Mbak D udah share sama kita. Semoga ini bisa jadi inspirasi untuk sahabat Hipwi. Sama-sama. Atau ibu-ibu yang bekerja lainnya. Jangan ngejudge ibu yang bekerja, karena pasti di balik keputusan yang besar itu ada perjuangan, ada pengorbanan. Yang pasti semua itu demi anak ya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga ya Mas Novan. Sampai ketemu lagi sahabat Hipwi di sepenggal kisah lainnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.